Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal membahas materi tentang pengantar sistem basis data. Untuk yang pertama, kita bakal bahas tentang pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah ataupun dimanipulasi untuk memperoleh informasi. Jadi basis data itu merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer. Ini mencakup struktur data, relasi antar data, dan restrukturisasi data menurut kebutuhan tertentu. Basis data juga dapat diartikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain, tersimpan, dan dapat digunakan bersama. Yang kedua, komponen basis data. Yang pertama, perangkat keras. Komputer, perangkat penyimpanan data, dan perangkat jaringan yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses basis data. Yang kedua, perangkat lunak. Sistem manajemen basis data, aplikasi berbasis data, dan perangkat lunak lain yang mendukung fungsionalitas basis data. Yang terakhir, data. Data merupakan informasi yang disimpan di dalam basis data, termasuk teks, gambar, video, dan jenis data lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis basis data. Yang pertama ada basis data hierarkis. Struktur data terdiri dari node-node yang membentuk hierarki ataupun pohon data. Yang kedua, basis data jaringan. Ini menggambarkan struktur data sebagai jaringan kompleks dengan node data yang terhubung satu sama lain. Yang terakhir, basis data relasional. Struktur basis data terdiri dari tabel yang terkait satu sama lain melalui kunci-kunci unik. Selanjutnya, jenis file dalam basis data. Yang pertama ada basis data teks. Merupakan file basis data yang berisi data dalam bentuk teks atau karakter. Kedua, basis data gambar. Merupakan file yang berisi data dalam bentuk gambar atau grafik. Yang ketiga, basis data binary. Merupakan file yang berisi data biner seperti file eksekutable atau file media. Selanjutnya ada file-file dalam basis data. Yang pertama, file diletakkan di penyimpanan sekunder. Yang kedua, file mempunyai nama. Yang ketiga, karakteristik file. Karakteristik file meliputi yang pertama ada persistensi, berarti bertahan lama, yaitu kemampuan untuk dapat diakses di masa mendatang. Yang kedua, shareability, yang berarti dapat digunakan bersama oleh beragam pemakai dan program. Yang terakhir, size, atau file yang mempunyai ukuran yang relatif besar. Selanjutnya, istilah-istilah dasar, yaitu basis data. Basis data merupakan kumpulan informasi yang saling berhubungan, tersimpan, dan dapat diakses bersama. Selanjutnya, entitas. Entitas berarti objek konkret atau abstrak yang ingin direkam data
agar data mengenainya. Yang terakhir, atribut. Atribut merupakan karakteristik dari suatu entitas yang menjadi bilangan dalam tabel basis data. Selanjutnya, ada normalisasi basis data. Yang pertama, identifikasi data, yaitu mengidentifikasi data yang perlu disimpan dalam sebuah basis data. Selanjutnya, menentukan kunci utama. Menentukan kunci utama untuk setiap tabel agar data dapat diakses dan dihubungkan dengan baik. Selanjutnya, membuat tabel. Membuat tabel-tabel basis data yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, memastikan keterhubungan. Memastikan bahwa semua tabel terkait dan memiliki keterhubungan yang tepat. Selanjutnya ada backup dan recovery basis data. Yang pertama, pencadangan data, yaitu melakukan pencadangan secara teratur untuk memastikan data tidak hilang akibat kegagalan sistem atau kesalahan manusia. Yang kedua, perencanaan pemulihan. Membuat rencana pemulihan darurat untuk mengatasi kehilangan data atau kegagalan sistem. Yang ketiga, pemulihan data. Menjalankan proses pemulihan ketika terjadi kehilangan data atau kegagalan sistem yang tidak terduga. Nah, ada pula keamanan dalam basis data. Autentikasi penggunaan, yang berarti memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke data dalam basis data. Yang kedua, otoritas objek. Memberikan izin kepada pengguna untuk mengakses dan memanipulasi objek tertentu dalam basis data. Yang ketiga, ada audit keamanan, yaitu melakukan audit secara berkala untuk memantau akses pengguna dan aktivitas basis data. Ada pula keuntungan dan kerugian pemakaian sistem basis data. Yang pertama ada keuntungan, yaitu meningkatkan keamanan dan integritas data, memungkinkan akses bersama, dan memudahkan pencarian dan manipulasi data. Selanjutnya ada kerugian. Memerlukan sumber daya yang berkelanjutan, biaya implementasi yang tinggi, dan membutuhkan keterampilan khusus untuk pengelolaan. Ada pula tantangan dan peluang basis data di masa depan. Untuk tantangannya, besarnya volume data yang dihasilkan, keamanan data yang semakin kompleks, dan integrasi dengan teknologi baru. Adapun peluangnya, yaitu pengembangan sistem analisis data yang lebih canggih, pemanfaatan kecerdasan buatan, dan inovasi dalam manajemen basis data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.